menurut Tuhan. Karena yang baik tapi tidak benar itu jahat. Ulangi, sesuatu yang baik tetapi tidak benar, cara operasi kebaikan itu jahat. Mau contoh? Masih ingat Robin Hood? Robin Hood di Inggris, dia suka berbagi sumbangan kepada para fakir miskin. Tapi dia mendapatkan uang membagi itu dari mana? Merampok orang-orang kaya. Jadi Robin Hood baik bagi orang susah, tapi jahat di mata orang kaya. Jadi kebaikan tidak boleh dilihat dari satu sisi. Kebaikan harus dilihat dari seluruh aspek sisi kebaikan itu. Haleluya. Haleluya. Jadi orang baik di mata Tuhan dengan orang baik di mata manusia belum tentu sama. Katakan belum tentu sama. Kalau saudara-saudara pasti sama, maka tidak ada orang yang akan drama. Tidak ada orang yang akan pencitraan. Karena belum tentu sama. Kalau sudah tentu sama, tidak ada lagi drama. Tidak ada lagi yang munafik. Tapi karena belum tentu sama, maka orang bisa berkamuflase. Tapi kita mau jadi umat yang layak. Umat yang mau dibangun. So, jangan lihat kiri kanan, lihat Kristus. Amin. Karena tujuan kita sudah jelas. Saya bilang pada salah satu pelayan, kalau Tuhan datang misalnya tahun depan, bagaimana nasib gereja kita? Saya tanya. Saudara bisa jawab kan? Bagaimana nasib gereja kita kalau Tuhan datang tahun depan? Kalau indera kita tumpul, bagaimana nasibnya? Uang banyak, tapi indera tumpul. Untung orang belum ada jemaat nama Indra. Jadi kalau ada yang nama Indra, biasanya tersiksa dia. Disebut-sebut terus. Indra perlu tajam. Bukan hanya perlu. Indra harus tajam. Karena kalau indra roh tidak tajam, saudara, anak kecil tidak bisa membedakan mana sereal, mana nya sendiri. Betul? Coba saudara tinggalkan dia, sereal dan nya. Dia pakai dua-dua, kalau dia isi dua-duanya dulu. Karena indera jasmaninya belum berfungsi, dia belum bisa mencium. Ini ini sereal. Itu indera yang belum Nah, di rohani juga begitu, saudara. Anggap baik sekali ini pendeta, baik sekali ini ajaran. Apa benar? Ukurannya adalah firman, tapi bukan firman sebagian, tapi firman Kristus. Amin. Saudara, jangan lelah, jangan capek, terus bangun hidup, terus bangun manusia roh, jangan lelah. Ada satu waktu saudara masih bingung, tapi sekarang kan sudah mulai tidak bingung, bukan? Mulai jelas, amin. Kalau mulai jelas, mulai bergairah untuk belajar fisika, kimia, dan aritmatika, matematika, geometri. Mulai bergairah kan sudah melihat dia punya titik terang. Kalau sudah mulai jelas, sudah makin mampu membedakan. Nah ini ciri-ciri, salah satu ciri-ciri, bukan satu-satunya. Saya syarat saudara jemaat, hati-hati menggunakan kata yang terutama, yang terpenting, yang paling penting. Karena sekali lagi, hati-hati menggunakan. Bagi saya yang terutama itu pelayanan. Hati-hati, kata yang terutama itu berbahaya. Karena kalau terutama sudah disebutkan, tidak ada lagi yang nomor terutama, tidak ada lagi dua ya. Cuma satu. Yang terutama bagi saya pelayanan, Kristus dan Kristus. Yang pertama dia, kedua yang pertama. Yang pertama adalah Kristus. Dan yang lain-lain itu sesudah itu. Oke, saya di mana tadi? Saya di mana tadi kita? Ya, jangan capek membangun manusia roh. Karena satu kali kita akan merasa kemampuan membedakan itu muncul. Indra yang terlatih, indra yang tajam, sehingga orang lain merasa, wih,
berkat luar biasa. Saudara rasa, maaf, saya tidak menghakimi, tapi itu bukan berkat. Yes? Saudara tidak merasa itu kebanggaan yang murni. Saya tahu kebanggaan yang murni seperti apa. Amin. Oke, saudara-saudara, apakah jahat dan baik itu adalah sesuatu yang natural, yang biasa saja? Oh, banyak juga orang jahat. Saudara, jangan buat relatif ya. Di gereja ada orang baik, di dunia ada orang baik. Di dunia ada orang jahat, di gereja juga ada orang jahat. Di gereja yang ada orang jahat itu bukan gereja. Karena gereja yang harusnya bertumbuh jadi serupa Kristus. Jadi jangan digeneralisir. Oh, sama saja di dunia jahat, di gereja juga ada orang jahat. Jadi orang di gereja tidak mau, karena sama di dunia jahat, di gereja juga jahat. Jadi yang di gereja yang jahat-jahat harus bersih. Halo. Jadi jangan dianggap natural, jangan dianggap alamiah kalau gereja ada di penjahat. Masih manusia kok tuh orang pendeta. Ya siapa sebenarnya orang ini suka berubah jadi nyet-nyet. Karena masih manusia. Yang jahat di luar jangan ada di dalam. Supaya orang bisa bilang, oh beda ini gereja. Amin. Kok saya bilang, oh orang jahat luar, orang luar jahat, gereja juga banyak yang jahat. Kalau saudara ada di gereja itu, jangan bertahan di situ. Amin. Dan kalau saudara ada di gereja yang mau unusual church, di unusual church, umat yang layak, yang jahat-jahat itu jangan bersihkan orang lain berjahat, bersihkan diri berjahat. Kalau masih jahat jangan, karena itu bagian dari usaha. Yang jahat harus dibersihkan. Sementara jahat tidak jahat kita tidak bisa bedakan, itu masalah. Jadi bagaimana cara supaya bisa membedakan? Menurut ayat ini bagaimana cara supaya bisa membedakan? Latih panca indera dengan cara makanan. Saudara berhentilah di jemaat ini bilang keras sekali sama pendeta bawa khotbah. Ya tidak keras karena ini gara-gara kita biasa di luar yang ondo-ondo, di sini tidak keras. Yang lebih keras kalau Yesus datang dia bilang, hai keturunan ular beluda. Mana ada jemaat bertahan? Oh, orang Minahasa Selatan, hai jangan. Orang Mentap dari mana? Hai keturunan Patola. Siapa mau tahan? Jadi gereja ini tidak ada firman keras, cuma firman standar kerajaan Allah. Cuma karena yang lomba-lomba itu standar kerajaan dunia, tapi ada di gereja, sehingga gereja kelihatan salah kalau keras. Halo. Gereja kelihatan salah kalau keras karena ada petamang banyak lombok. Halo, coba lihat secara logika. Saudara akan kelihatan keras padahal standar karena berada di lingkungan yang lombok. Coba saudara berada di lingkungan yang sangat keras, semuanya keras jadi lombok. Betul. Kalau saudara berada di lingkungan yang sangat keras, maka saudara yang keras menjadi lembut karena ukurannya, standarnya. Haleluya. Saudara jangan kecewa kalau saudara berada di tempat yang benar. Katakan amin. Jangan dengarkan kiri kanan karena makanan keras itu bukan kasar. Makanan keras itu bukan menyiksa. Yang tersiksa itu bukan roh kita. Yang tersiksa itu adalah jiwa yang belum ditransformasi. Jadi kalau saudara mereaksi, itu jiwa dan katakan pada hai jiwaku, badengar juga mana. Karena jiwa ini menjadi biang kerok orang bisa binasa. Sementara dia tidak bisa dikeluarkan dari kita, dia ada hidup bersama dengan kita di dalam satu tubuh yang sama, bersama dengan roh yang taat, roh yang penurut, dan roh yang tidak bisa berbuat dosa, tapi bisa terkontaminasi oleh jiwa yang tidak ikut tertransformasi. Saya yakin satu kali Tuhan akan nyatakan di depan mata kita bahwa apa yang diajarkan di tempat ini adalah benar. Haleluya. Pak Pendeta tidak takut begini, tidak takut. Saya cuma takut kalau Tuhan tinggalkan kita. Amin.
Kalau Tuhan tinggalkan kita bisa ribuan orang, tapi ribuan yang mau ke neraka. Betul? Haleluya. Oke, yang kita baca dulu tuh soal jahat. Apakah jahat itu serius di mata Tuhan atau biarkan saja, nggak apa-apa? Memang dunia sejahat, gereja dia begitu. Apakah Tuhan biarkan? Mari kita lihat 2 Petrus 2 ayat 19. 2 Petrus 2 ayat 19. Andri boleh baca? Boleh. Firman Tuhan 2 Petrus 2 ayat 19. Ayat 9 mungkin. Saya salah. Ayat 9. Haleluya. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Oh. Apakah Tuhan berdiam diri? Tidak. Saudara, ketika baca kitab Wahyu pasal 1, 2, dan 3, ada 7 model gereja dan Tuhan bilang, aku tahu jeripayamu, aku tahu pengorbananmu, aku tahu kesetiaanmu, tapi aku mencela engkau pada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Yang paling parah jemaat Laodikia, kamu itu tidak panas, tidak dingin. Mau bilang baik juga tidak, jahat juga tidak. Saudara, kalau orang yang tidak baik, baik juga tidak, jahat juga tidak, kesimpulannya adalah jahat. Amin. Setengah baik itu adalah jahat. Setengah benar adalah tidak benar atau jahat. Itu sebabnya kita makan firman apa? Firman kebenaran. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan itu serius, katakan serius. Bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Orang-orang yang terus bangun manusia roh, kata saleh. Orang-orang saleh itu begini. Saleh dalam pengertian harafiah, luar dalam sama. DP rohani di dalam dan di luar sama. Ini ada bikin-bikin, asli. Haleluya. Itu kata saleh. Ya. Saya percaya saudara-saudara, ketika saudara sedang membangun hidup, saudara satu waktu akan mulai terbuka. Oh, puji Tuhan, memang betul. Ini kita mulai rasa. Saudara, saya mulai rasa sekarang tidak menarik, tidak tertarik lagi. Apa yang bagi saya dulu menarik sekali. Itu terjadi perubahan apa? Rasa. Perubahan indera. Apa yang bagi saya dulu tidak apa-apa, sekarang justru rasa sangat berdosa. Itu pertumbuhan indera. Amin. Haleluya. Kalau kejahatan standar umum, saudara tidak usah repot. Bisa bedakan dengan membaca KUHP. Baca kitab Taurat, tahu kejahatan. Tapi ada kejahatan yang tidak bisa ditangkap oleh hukum. Itu kejahatan itu cuma bisa dibaca oleh indera roh. Katakan kejahatan yang cuma bisa dibaca oleh indera roh. Artinya orang itu, oknum itu bisa rasa sedang berbuat baik. Tetapi ketika membawa kaca pembesarnya Tuhan datang, Tuhan bilang ini jahat, bro. Oh, bukankah? No, ini jahat. Haleluya. Saudara mau kedapatan seperti itu? Tidak. Saya tidak mau. Coba bayangkan, badan desolasi begini. Ketika Tuhan datang, Tuhan bilang, penjahat. Enyanglah sekalian pembuat kejahatan. Saudara tidak mau jadi penjahat bukan? Lebih baik penjahat di dunia kejahatan daripada penjahat di dunia pelayanan. Oh, haleluya. Lebih baik penjahat di dunia kejahatan daripada penjahat di dunia pelayanan.
Ini banyak orang tidak bisa deteksi, tapi Tuhan bisa lihat. Dan orang-orang yang dewasa bisa lihat. Katakan haleluya. Baru di awal sini sudah berespon, so mulai berat. Belum masuk poin 1, masih bergairah bilang haleluya. Haleluya. Karena kejahatan akan dibawa ke pengadilan. Kalau yang sekarang, kalau saudara masih berkuasa, masih ditahan. Sesudah berkuasa, tunggu waktunya. Sesudah tidak berkuasa. Mari kita lihat. Kejahatan bagi Tuhan itu tidak akan dibiarkan. 2 Korintus 5:10. Jadi saya ingin supaya makin kita naik level, indera makin tajam, makin terlatih. Oleh karena firman keras, kita tidak terjebak pada apa yang orang banyak anggap benar, tapi ternyata di mata Tuhan jahat. Sehingga kita tidak terjebak, karena kalau jahat di mata Tuhan itu ini ayatnya. Haleluya. Firman Tuhan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya. Ternyata baik ataupun jahat tidak ada yang akan lolos. Haleluya. Saudara dan saya bisa lolos pada orang-orang di atas kita, lolos karena Tuhan tahu ambil hati, Tuhan tahu cara-cara. Tapi ke Tuhan tidak ada yang lolos. Sementara kita akan ketemu Tuhan, pengadilannya sendiri-sendiri, tidak berboncengan. Jangan saudara menyesal di waktu itu, karena di waktu itu tidak ada pendampingan pengacara. Pengacaranya siapa? Gembala. Mau tanya ini jemaat bagaimana? Tuhan bilang, gembala menyingkir, sedangkan ada kita mau adili. Betul? Menyingkir gembala, tidak ada pembelaan, sudah bukan waktunya. Tidak ada lagi negosiasi, sudah di pengadilan. Sudah mulai terbuka mata bahwa yang baik di mata Tuhan itu penting, dan jahat di mata Tuhan itu berbahaya. Jadi jangan ikuti kebanyakan orang punya mindset. Ikuti Tuhan punya kemauan. Haleluya. Oke. Sudah tangkap bahwa kalau saudara punya indera roh itu makin tajam, tahu mau membedakan. Karena kalau jahat itu 3 ayat ini sudah bilang kan, bisa membedakan. Kemudian kalau masih tidak bisa bertindak berdasarkan apa yang kita bedakan, yang jahat itu di ayat sebelumnya yang kedua, bahwa Allah menyimpan orang-orang jahat untuk dihukum, bukan disimpan untuk diamankan. Nanti bakal terbaik di belakang. Tidak, akan disimpan untuk balik lagi ayat yang kedua. Gimana tadi kan? 2 Petrus 2:9. Ya. 2 Petrus 2 yang ke-9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudara jangan kecewa, jangan stres dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaan Allah. Karena dalam kerajaan Allah orang-orang yang melakukan kejahatan akan disingkirkan. Mari kita lihat Matius 13 ayat 20. Berapa itu? Orang-orang yang melakukan kejahatan di kerajaan Allah. Sudah di kerajaan Allah tapi masih melakukan kejahatan. Hati-hati. Ini kerajaan berarti masih di bumi ya. Sebab kalau di sorga tidak ada lagi kejahatan. Masih di bumi. Coba lihat di Matius 13 ayat berapa. Saya tidak siapkan, jadi bantu saya membuat kejahatan di kerajaan Allah. 13 ayat 41. Ya, oke. 13:41. Matius 13 ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Oke, saya minta seluruh jemaat baca ayat ini karena ayat ini sudah lama ada tapi jarang dibaca di gereja. Amin. So, berapa lama ayat ini ada? Selama Yohanes 3 ayat 16. Tapi jarang dikhotbahkan. Baca sama-sama yang keras.
Semua saya berharap sudah bisa baca, karena ini makanan bagi rohmu. Rugi sudah jauh-jauh sampai ke Lotak, berbulan tidak dapat makanan rohmu. Baca ayat ini semuanya, 2, 3. Anak manusia, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Tunggu, segala sesuatu yang menyesatkan dari mana? Dari kerajaan Allah. Kemudian, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Oh, ada kote. So, dalam kerajaan Allah masih berbuat jahat. Ini belum di sorga, masih di bumi. Kerajaan Allah itu beroperasi di bumi. Jadi kalau sudah di dalam kerajaan Allah saja masih disortir, ada ikan bagus, ada ikan buruk, bukan? Ketika jala dilempar di laut, ikan bagus dipasuk, taruh di baskom, kemudian ikan buruk akan dibuang. Itu konteksnya kalau saudara baca baik-baik. Ini bukan firman keras. Ini firman yang menolong. Ini firman yang membuat kita aman ke depan. Ini firman yang membuat kita tidak salah jalan. Waktu saudara dengar firman ini, saudara punya indera roh makin tajam. Oh, Peter Reden, anak manusia Yesus akan suruh malaikat. Mau apa? Di kerajaan Allah yang masih di bumi, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan agenda Tuhan yang menyesatkan akan di apa? Akan dikumpul, dan semua orang yang melakukan kerajaan. Ayat selanjutnya, 42. Yang 42 ini yang perlu tahu. Ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Gertakan gigi kan? Semuanya. Himpunan pertama, orang yang menyesatkan ajaran dalam kerajaan Allah. Saudara, ada banyak, kalau saya buka di sini banyak orang akan rasa gelisah. Tapi itu menyesatkan, banyak orang ikut, banyak orang percaya. Haleluya. Dan mereka yang melakukan kejahatan dari dalam akan dikeluarkan. Tetapi berarti kejahatan ada terjadi di dalam, loh. Kalau mau keluarkan sesuatu dan kerajaan Allah, berarti kejadiannya ada di dalam, bukan di luar. Kita adalah kerajaan Allah. Ternyata di dalam kerajaan Allah ada 2 benih, gandum dan lalang. Masih ingat lalang dan gandum? Siapa yang taburkan lalang? Si jahat. Jadi si jahat itu perlu kita lihat dengan indera roh. Oh, ini jahat nih barang ini. Padahal pelayanan. Oh, ini jahat nih barang ini. Tapi mimbar. Berapa banyak orang, sembarangan orang naik mimbar, dan orang bilang itu atas nama kasih karunia. Saya tunjukkan nanti kalau Tuhan bilang jahat atau tidak jahat. Dan yang punya pelayanan adalah Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang akan bilang Tuhan, Tuhan. Kan ayatnya terkenal loh. Tuhan, dan Tuhan bilang I never know you. Where you come from? TNL? No, I know TNL. Amen? I know the people of TNL. Like Mr. Jamil Kato, I know him. I know Andri. I know Onki. You know, many pictures in this body. Halo, Tuhan kenal semua. Dan Tuhan tidak dapat ditipu oleh penampilan. Haleluya. Makanya kita terhibur, oh Tuhan, ukuran-ukuran dunia yang dunia pakai, meskipun itu tidak ada pada kita, yang penting ukuran Tuhan ada pada kita. Itu kebenaran. Itu firman yang sebenarnya. Pakailah standar ini, dan Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Yes. Saudara bergairah, haleluya. Setelah saudara pulang, puji Tuhan, aman saudara. Standar-standar dunia
biar orang be auto ST20 open cup. Mau jual aja orang be auto kau beli open cup 4 biji. No problem di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi orang punya silau. Kalau lihat mobil, lihat materi, silau. Tuhan gak silau. Haleluya, Tuhan gak silau. Bilang kiri kanan, Tuhan gak silau dengan materi. Tuhan itu kalau mau silau, kalau lihat saudara hidup benar. Haleluya. Oke, belum masuk poin ini Pak Gembala. Jam berapa dah mau mulai? Ini semulai ini. Baru 45 menit. Ada sukacita? Ayo saya pengen dengan saudara tepuk tangan dulu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, satu hal yang saudara perlu ingat sadari hari ini, gereja kita adalah kumpulan orang-orang yang namanya eklesia. Versi perjanjian lama kita adalah Sion. Tahu nggak di Sion? Salah satu dimensi Sion itu ada malaikat surga beribu-ribu berkemah sekeliling kita. Cuma mata kita nggak lihat. Haleluya. Malaikat tidak tertarik pada orang-orang yang tidak mau serupa Kristus. Malaikat tidak tertarik. Roh Kudus juga tidak tertarik pada orang-orang yang kejar materi. Roh Kudus tidak tertarik dengan orang-orang kejar urapan. Jadi kalau ada urapan bisa muncul urapan palsu. Karena Roh Kudus tertarik dengan orang mau serupa Kristus. Dan di mana ada Sion, di situ ada pengajaran. Di mana ada Sion, situ orang yang kesana makin hari makin kuat. Haleluya. Kalau gereja kita Sion makin lama makin lemah pelayannya, tanda-tandanya bukan gerejanya, orangnya. Karena kita sudah visi kita menjadi serupa Kristus. Jadi kalau orang mau lemah sendiri, kita tidak bisa paksa. Dia punya pilihan, amin. Dan kalau memang terjadi terus yang begitu, ya Tuhan ganti orang lain. Karena Tuhan tidak pernah kehabisan orang. Poin pertama, puji Tuhan ada poin juga. Poin pertama, apa yang kelihatan baik di mata kita bisa jahat di hadapan Tuhan. Kita latih indera kita, amin. Matius 7:23. Masih bersama saya, semangat bilang haleluya. Bilang puji Tuhan. Matius 7:23. Haleluya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita rasa Tuhan akan bicara lebih keras dari suara Pak Andri. Ayat ini jelas bukan? Jelas. Saudara bisa tertolong kalau indera rohmu tajam. Kalau tidak tajam, kalau saudara tidak mau, kalau firman sudah limpah, saudara memilih tidak mau pertajam. Yang salah bukan gereja. Yang salah adalah pribadi. Haleluya. Tajam, saudara katakan saya mau tajam. Tajam itu bisa membuat saya bisa bedakan apa yang Tuhan anggap baik dan apa yang Tuhan anggap jahat. Saudara sudah tahu kan ayat ini sudah dikuasai. Gereja ini kuasai sekali ayat ini. 1, 2, 2, 2, 3. Apa yang jahat menurut saudara? Apa yang jahat di hadapan Tuhan? Ayat 22. Ayat 20. Di mana ada mujizat? 21. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Tunggu dulu, bernubuat jahat atau baik? Baik. Nubuatannya tergenapi. Baik? Baik. Jangan sampai saudara juga anti nubuat. Orang sudah nubuat, karena nubuat itu Tuhan tidak kenal. Saya tidak anti nubuat. Ada seorang yang menubuatkan saya masih pegang sampai hari ini, tapi mungkin 10 tahun lalu. Saya waktu itu tidak terlalu percaya, tapi mulai jadi sekarang. Dia bilang, kamu akan menjadi gembala dari sekian ribu gembala. Jadi saya bukan jadi gembala atas gembala, akan memberi makan gembala-gembala. Saya bilang, oh amin, mulai jadi. Karena sudah ada 4 gembala di bawah saya. Biar baru 4.
Kapan jadi 4.000 biar jangan itu hanya urus. Haleluya. Gembala itu dan mereka loyal sekali mendengar, luar biasa. Jadi hati-hati, saya suruh apa saja mereka mau. Tapi mereka tahu firman. Oke, apakah bernubuat itu baik atau jahat? Jangan sampai ada yang anti nubuat. Karena nubuat itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Dan nubuatnya apa? Dan mengusir setan demi namamu. Apakah mengusir setan itu baik? Dalam nama Yesus. Segala kuntil anak, pokos-pokos, segala swanki, segala leak, keluar dalam nama Yesus. Dan aku melihat mereka lompat-lompat. Ada yang seperti lari karung, loncat-loncat, mereka keluar. Apakah itu baik? Baik. Jangan sampai sudah hina-hina. Saudara sendiri tidak bisa usir setan. Saudara bisa menghina orang usir setan. Saudara setan sendiri sudah bisa usir. Orang lain bisa usir setan. Apakah itu baik? Baik, jangan salah paham. Terus, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. banyak atau sedikit? Banyak. Tapi ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. 23 Ya. ya. Enjalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini bahasa Inggris, coba lihat. Tuhan selama ini tidak terus terang. Nabi-nabi Riki udah bunuh, udah bilang pakai firman ini. Betul? Dari Habel sampai Maleaki. Dari Yogi Cho, dari Maurice Rulo sampai Maksoni. Okay? And then I will say to them openly, publicly. Artinya di open, secara terbuka. Openly, public, semua orang akan dengar. I never knew you. Itu kata new, artinya selama Tuhan tidak kenal orang. Katakannya dibentuk lampau. I never artinya tidak pernah. Dan tidak pernah itu kapan? Dulu. I never knew you. Depart from me. Kamu sudah berangkat sudah. Departure di bandara. Departure itu silakan berangkat. Kenapa? You are wickedly, pembuat kejahatan. Definition di situ disregarding my commands. Saudara, saya baca dalam bahasa Yunani, kata kejahatan itu begini. Pakai kata anomos. Anomos artinya lawlessness. Apa Eka? Lawlessness. Orang yang hidup tanpa aturan. Artinya mengikut aturan sendiri. Tidak mau regard my commands. Perintah Tuhan tidak dihargai. Lawlessness. Bagaimana tadi? Orang yang tidak mau diatur oleh aturan. Mau atur sendiri. Lawlessness itu lawless tanpa hukum. Tidak taat. Ya, jadi ketika tidak ada aturan, tidak ada hukum yang diikuti, kata Yunani itu tidak. Nomos itu aturan. Anomos artinya tidak punya aturan. Dia melayani dengan caranya sendiri. Sembuhkan orang dengan tujuannya sendiri. Bahasa yang lebih jelas, dia melayani dengan agendanya sendiri. Tangkap ini Bapak Ibu. Melayani dengan agenda sendiri supaya dipuji. Oh, ini mungkin jauh. Kita tidak ingin dipuji. Supaya terkenal, mungkin ini jauh enggak. Tapi maunya sendiri. Itu yang tersembunyi. Saudara kalau kena disiplin dari teguran pemimpin rohani, supaya saudara tidak menjadi anomos, tidak menjadi lawlessness, melayani. Bayangkan kalau tidak ada pemimpin yang menegur, berapa banyak lawlessness di luar, berapa banyak anomos di luar.
Apalagi orang tidak bergereja lokal. Ya, bukan juga anomos ini, amomos. Tuh amomos itu DP bahasa Yunani. Saya jelaskan nanti berikut. Karena anomos ada amomos, tapi bukan amos. Yang dia bilang, kemarin ada sebut mana tadi? Bukan. Melayani karena agenda sendiri. Di mana itu ayat? 21 coba lihat. Oh, haleluya, baru poin 1 itu langsung. Tambah semangat. Amin. Haleluya. Nah, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. ya bahasa Inggrisnya kembali. Haleluya. Kembali. Not everyone. Bukan setiap pribadi orang. Who says to me, yang bicara-bicara kepada Tuhan, Lord, 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 I give you my heart, the goodness of God. Thank you. Kalau saya nyanyi begini terkena apa? Hak cipta di YouTube. Jangan sembarang bilang Lord, Lord. Tapi ayat ini bilang tidak setiap orang yang mengatakan Tuhan, yang panggil aku Tuhan, will enter the kingdom of heaven, akan masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga. But he who, tetapi dia yang does the will, yang melakukan kehendak of my Father who is in heaven. Katakan kehendak. Karena terjemahan ini terbatas. Di terjemahan lain itu ada tulis agenda of Jesus Christ. Apa agenda gereja? Menjadi serupa Kristus. Haleluya. Apa agenda dari Bapa di sorga? Semua orang dibawa kepada Kristus dan semua orang menjadi serupa Kristus. Dua pelayanan ini jangan lepas dari gereja kita. Semua yang belum datang pada Kristus, bawa mereka kepada Kristus. Kalau sudah datang kepada Kristus, bangun mereka menjadi serupa. Di luar itu bukan agenda Bapa. Ada mujizat bisa jadi. Kalau dua ini tidak ada, berulang I never knew you. Aku tidak pernah kenal kamu dari sejak kapanpun di masa lalu. Oh, haleluya. Jadi kalau saya jadi pelayan, jadi jemaat yang ditata, dibangun seperti batu-batu yang tertata, itu berguna, bro. Berguna, sis. Supaya kita tidak menjadi pelayan yang lawlessness, jemaat yang anomos, jemaat yang bahasa lain nanti saya cari, karena kalau saya teliti lagi sudah kita lama di sini. Haleluya. Agenda Tuhan bukan gedung saja. Agenda Tuhan bukan jumlah saja. Agenda Tuhan bukan banyak uang saja. Saya pakai kata saja, jangan sampai saudara, karena agenda Tuhan tidak perlu bangun gereja. Karena agenda Tuhan tidak perlu ada uang banyak. Karena agenda Tuhan sedikit-sedikit saja jemaat kita. Karena kalau banyak susah urus bagaimana. Kalau banyak dewasa, mudah. Amin. Kalau banyak pakai pampers, itu yang masalah. Yang tidak pampers lagi sini bilang amin. Kalau yang tidak menyebut, mungkin nyala konsentrasi. Yang tidak pampers lagi bilang amin. Haleluya. Yang kedua, dua saja ya kalau saudara. Yang ingat bukan saudara, kita ada berdiri ini. Haleluya. Saya pilihkan ya. 2 atau 3 kan? Ya. Yang nomor 2. Nah ini yang berat-berat kasih. Karena kalau yang berat sudah kuat, yang ringan pasti gampang. Haleluya. Mau supaya indera roh tajam? Supaya kalau saudara pulang ke mana, pi kota mana, pi kerja di mana, indera ini kan ikut saudara. Atau indera ditinggal di rumah? Indera akan ikut. Ketika kalau saudara lihat sesuatu berbunyi alarm, ini bukan kehendak Bapa. Tapi saudara jangan langsung
Sorry, berhenti semua, berhenti. Di kantor, berhenti semua. Saya mau bicara. Tidak lama sudah dapat surat SP1. Kalau ada orang bertanya, baru bicara. Amin. Karena sudah tidak bisa memenangkan orang yang tidak di bawah otoritas sudah. Yang kedua, masih tahan. 1 Timotius 6 ayat 10. Saya yang berkeringat sini, saudara. Saya lupa ada buka sampai jas. Tapi menolong. Pakai jas bisa tahan. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya tanya saudara masih menjawab saya. Apakah uang itu jahat? Uang netral. Yang jahat adalah ulangi, yang jahat adalah jawab saya 2, 3. Yang jahat adalah. Jadi kalau saya pendeta, jemaat, siapapun kita, kalau uang itu dijadikan paving, jalan untuk kita mudah membangun hidup, memudahkan kita membawa orang pada Kristus, memudahkan kita membangun hidup kita. Tapi kalau uang itu membuat kita tidak bisa datang pelayanan, kalau uang itu membuat kita tidak bisa cari jiwa, itu ayat ini bilang cinta uang. Dan orang yang cinta uang, dia tidak bisa lari dari statement ini. Sebut bersama saya. Cinta uang adalah akar kejahatan. Jadi kalau seseorang cinta uang, itu ada di dalam mana? Di dalam orang itu atau di luar? Di dalam rasa cinta. Dan kalau rasa cinta uang itu sudah ada, saudara, maka dimulailah akar dari kejahatan. Sudah ada kejahatannya? Sudah ada. Di mana? Cinta uang. Rasa cinta uang itu akar. Saudara, saya sudah bilang tadi, kalau sudah mencari uang dan oleh karena mencari uang kau terhalang datang ibadah, engkau cinta uang. Tapi saya tidak berdaya karena sistem pekerjaan. Nah, saudara bicara dengan Tuhan, Tuhan mengerti keadaan saudara. Amin. Kalau gara-gara sudah mengejar target, mengejar, saya mau contohkan saudara nanti tersinggung. Kejar apa, sampai membuat yang Tuhan suka saudara buat lakukan, saudara tidak bisa. Itu nama uang yang lebih menarik. Oh ya rabataka rabayasik. Ini firman bukan cuma keras, sakit sekali tidak mendengar. Haleluya. Karena saudara capek bekerja, sehingga saudara perlu istirahat sampai tidak ke ibadah. Itu kan manusiawi. Tapi pakai ayat ini itu kejahatan. Kalau kamu capek beribadah sampai tidak pergi kerja, itu lebih benar. Mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Saking capek kerja tidak bisa pergi ibadah. Yang kedua, saking capek ibadah tidak bisa pergi kerja. Mana orang punya indera tajam bisa, yang tidak tajam bisa lihat itu. Yang indera tajam bilang amin. Memang makin ditajam pakai batu gosok ini, pakai apa yang menjaga bikin, bukan amplas ini, apa yang menjaga, gurita. Gara-gara capek kerja, kita istirahat sampai tidak bisa ibadah. Saya ulang 3 kali ini supaya tatanan betul-betul. Haleluya. Kemudian ada yang gara-gara capek ibadah, kok istirahat sampai nggak bisa kerja. Tuhan ada di sebelah mana? Tuhan ada di nomor 2. Saudara bisa terima sekarang, puji Tuhan. Belum bisa terima, Roh Kudus, ku buka hati. Buatlah saya nanti di jalan mungkin mengerti, di rumah aku baru mengerti. Tapi kalau sampai tidak mengerti. Saudara, kasih karunia itu bisa ditarik. Karena firman ini, jika engkau pada hari ini mendengar firman, jangan keraskan hati.
Dan saya bilang minggu lalu, orang bisa keras hati karena bukan, ada kata orang bisa keras hati karena latihan. Pertama dia dengar berkeras, kedua dia dengar berkeras, ketiga dia dengar berkeras, keempat dia dengar berkeras, sampai 40 berkeras. Akhirnya keras hati menjadi karakter. Dan yang keras-keras itu harga pelembutannya mahal. Sudah bersemangat? Cinta uang itu jahat. Haleluya. Karena memburu uang. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Tunggu bahasa Indonesia-nya. Pak Andri dari kata sebab. Tadi dari kata sebab. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pak Gembala, minta maaf Pak, kita ada mau pertemuan nih orang ini penting. Dia berpengaruh. Kalau dia kokeh saja keluar 5 juta. Nah, kita minta maaf ya. Kita mau nanti ganti minggu depan juga kita jadwal pelayanan kan Gembala. Kebetulan dia Gembala ini murah hati. Oke. Padahal Tuhan bilang nanti oke ngangat. Kalau dia binasa ngangat atau nanti oke kita pakai oke pengan. Gara-gara apa? Oleh sebab memburu uang. Saudara tertawa ini ada menghina apa kita atau? Kan sudah anggap ini saya sedang melucu barangkali. Ini firman, amin. Oleh sebab, oleh sebab atau sebab oleh? Ada satu pendeta tua dia punya cara. Oleh sebab itu dia langsung singkat also it. Also it. Sebab oleh, Randri baca ulang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya jelaskan itu berbagai duka. Memburu uang, memburu kan? Segala perlengkapan disiapkan kan? Peluru, senjata, topi kehutanan, orang mau turun, sepatu, boot, pergi di utang. Setelah tahu memburu langsung apa? Mau cari dulu. Anak nggak usah tembak 3 habis peluru juga beres. Kakak tua, aku dusu. Memburu uang itu tidak mungkin tidur memburu uang. Sampai WA perkembangan, minta maaf kita belum mau pelayanan. Gara-gara ada yang kita kejar ini. Kon DP duka di mana DP duka? Karena memburu uang, menyimpang dari iman. Kon yang diburu tidak dapat. Itu tuh DP duka. Haleluya. Ada haleluya. Sudah jawab ada pun saya tidak marah. Ada haleluya. Ini mesti dipertajam indera roh kita. Karena Tuhan orang lain ini mencarikan, ada itu bahasa begini, solusi bersih dari orang. Bekerja itu ibadah. Dari mana ini ajaran ini? Bekerja itu ibadah. Ya mati ada rekam Pak kamu bilang. Nanti pakai WA aja ya. Karena saya sudah mulai melatih berhikmat, jangan sembarang buang mutiara. Haleluya. Jadi saya tegur orang bukan karena tidak ada dasar. Karena jangan Tuhan anggap orang ini pembuat kejahatan. Padahal orang merasa lagi di sorga ini. Padahal di kerajaan Allah pun ada pembuat kejahatan. Dan Tuhan akan bilang apa? Malaikat kumpul orang, kasih keluar. Kalau itu terjadi pada kita, betapa sia-sianya orang sampai di lautan. Amin. Dan kalau terjadi pada orang lain, kita juga tidak bersyukur. Sayang. Tuhan kita tidak seperti yang dikenal oleh banyak orang. Tuhan kita. Saudara, saya kasih sebuah statement begini. Orang Israel ada 2 kelompok. Orang-orang yang mengejar mujizat Tuhan, dan ada orang-orang yang mengejar isi hati Tuhan. 2 kelompok ini ada di Israel.
Saya mau di Manado ini orang masuk di kelompok orang-orang yang mengejar isi hati dan jalan-jalan Tuhan. Bukan orang-orang yang mengejar mujizat-mujizat Tuhan. Saya kasih contoh mujizat itu, kan tadi bilang tadi tidak salah. Tapi begini, Tuhan aku sakit Tuhan. Tuhan bilang mana pendeta kan? Tumbang tangan. Pendeta salah Andri mungkin. Tumbang tangan. Dalam nama Yesus. Sembuh. Oh Tuhan terima kasih. Saya sudah sembuh. Oke. Kemudian pendetanya bilang, sudah sembuh. Oh ya. Puji Tuhan. Habis anak sembuh mau kemana? Loh, tapi rencana mau pergi Bangkok. Seberapa lamanya dah terrealisasi sampai minggu depan. Om Bapak di surga bilang, pendeta. Ya Pak, bilang ulang tadi. Mulai hari ini nggak sakit ulang. Karena ada agenda, semua ternyata berbeda dari Bapak agenda. Saya tangkap ini. Haleluya. Sehingga banyak orang itu mengejar mujizatnya Tuhan, bukan jalan-jalannya Tuhan. Ini beda Bapak. Halo bro, sis, tante, oma, ini beda. Berkati kami Tuhan. Dengan apa? Mobil. Yang mana? Haleluya. Oh Tuhan. Tuhan jawab, kenapa? Kemudian kata bagaimana? Lu Tuhan sudah jawab berdoa. Oh iya, terus hari Minggu dia datang ke balak. Minta maaf, kenapa? Tapi perpuluhan kita sudah nak kasih. Gara-gara bayar pajak motor, mobil mahal. Ih Tuhan. Tuhan memberkati bukan untuk melawan firman. Haleluya. Jadi Tuhan suruh lagi pendeta. Dia bilang ke dia, anak PO itu nak lama. Semua tak jual ulang. Karena anak mampu bayar pajak. Lihat agenda orang berdoa. Mujizat terjadi. Berbeda dengan agenda Tuhan. Kan beberapa kali saya bilang begini. Tuhan pe hikmat. Tuhan pe bijak. Tuhan kasih biar beberapa orang miskin terus. Gara-gara kalau dia kaya susah diatur. Haleluya. Yang mau kaya lambaikan tangan. Saya mau. Jujur, ya. Ada yang tidak mau, enggak apa-apa ya. Terlambat angkat tangan. Kaya itu tidak berdosa. Tapi menjadi kaya yang tidak hormat Tuhan, itu yang bahaya. Haleluya. Saya sudah lihat ada orang punya banyak uang, tapi tujuan hidup mereka berbeda dengan kehendak Tuhan. Ini tinggal tunggu waktunya, karena semua akan menghadap pengadilan. Kamu ada bikin untuk apa yang kuberikan kepadamu selama ini, bro? Kusehatkan kamu untuk apa kau gunakan itu, bro? Haleluya. Kuberikan kau kesempatan untuk hidup, kau gunakan untuk apa itu, sis? Kalau tidak sesuai dengan tujuan Tuhan, lebih baik waktu itu saya sudah ambil. Karena memetik mawar yang lagi mekar lebih baik daripada sebelum dia layu. Lagi mekar-mekar, biarlah keharuman kita untuk Tuhan. Amin. Ini semua poin berapa tadi? Ya. Yang terakhir. Sudah masih tahan? Yes. Oh, haleluya. Supaya yang dari Tondano akan puas. Jauh-jauh di bensin so habis 5 liter. Nggak rugi, amin. Yang terakhir. Maleakhi 1 ayat 6 sampai 8. Banyak orang berbuat jahat di sini. Tadi di agenda berbeda ya. Yang kedua adalah cinta uang, memburu uang sampai menjadi bertumbuhnya akar kejahatan. Yang ketiga, yang terakhir ini, kalau ada yang minta lebih poin sekian, boleh saya bantarkan? Nah, menurut waktu Tuhan. Nomor 3, Maleakhi 1 ayat 6 sampai 8. Maleakhi 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya.
Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Ya. Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat yang ke-8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Orang yang membawa, jadi poin yang pertama, orang yang melakukan pekerjaan Tuhan tapi tidak ikut agenda Tuhan, tapi agenda sendiri, itu jahat. Indra kita harus tajam lihat. Kedua, orang yang cinta Tuhan tapi sekaligus cinta uang, memburu uang, itu di mata Tuhan jahat. Yang ketiga, orang yang membawa sesuatu persembahan, tetapi persembahan yang tidak utuh, yang cacat, di mata Tuhan, itu jahat. Saya tidak mau jadi kelompok, masuk pada kelompok pembuat kejahatan. Saudara, persembahan itu ada tatanannya, amin. Tatanannya begini, kalau saudara bisa, ini hal praktis ya. Saya tanya dulu, saudara boleh jawab iya atau tidak, atau dalam hati boleh. Kalau saudara ibadah raya hari Minggu, apakah saudara mempersiapkan persembahan khusus atau nanti tiba di sini baru saudara cari? Sudah disiapkan dari rumah atau nanti di sini baru saudara cari? Rata-rata nanti di sini buku cakap. Astaga. Ada orang, Bapak Ibu Saudara, dia karena cinta Tuhan, sebelum dia ke ibadah, dia sudah siapkan untuk Tuhan. Ini untuk Tuhan. Ada satu anak sekolah minggu, kasih uang sama ibunya. Ini untuk jajan, ini untuk Tuhan. Kanan untuk jajan, kanan kiri untuk jajan, kanan untuk uang. Karena dia pergi sekolah minggu sambil main-main, yang kiri jajan hilang. Kemudian dia bilang ke Tuhan, minta maaf, uang Tuhan hilang. Padahal yang hilang kiri atau kanan? Kiri, uang jajan yang hilang. Berapa banyak anak model begini menukarkan apa yang harusnya ke Tuhan, dia ambil dan dia bilang Tuhan punya so hilang. Bukankah itu jahat? Begini Bapak Ibu, saya ingin saudara paham supaya naik level. Indra roh harus tajam. Saya kasih contoh, kalau saudara makan mie bak, porsinya berapa? Satu porsi 30.000. Oke, minumnya SDU berapa? 10.000, 40.000, toh? Transport ke situ berapa? 10.000, berapa? 50.000. Tapi waktu persembahan di gereja 5.000. Karena terbiasa angkat tangan 5.000. Apakah itu benar? Jangankan benar, baik pun belum benar. Kenapa? Karena ukuran yang kita pakai itu menunjukkan cinta kita kepada siapa, penerima dari yang kita beri. Haleluya. Bilang haleluya. Ini firman akan meregulasi. Kalau seperti kopi yang hitam, dia akan menyiram kita sampai hitamnya pergi. Supaya kita punya cinta Tuhan murni. Karena apa, saudara? Saya yakin saudara datang ke sini perlu pengorbanan. Bayar Grab, bayar InDrive, dan sebagainya. Ada yang numpang. Semua pengorbanan saudara Tuhan catat. Tuhan hitung. Apakah Tuhan lupa saudara naik Grab? Naik Grab kah? Grab kah? Tuhan hitung semuanya.
sudah bagian daripada apa yang saudara persembahkan kepada Tuhan. Tetapi apabila ketidakseimbangan itu terjadi, ayat ini bilang, ayat 7. Ayat 7, lihat ayat 7. Masih tahan dengan firman, bilang amin. Iya. Ayat 7, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan? Oke, saya tanya, kalau di rumah makan kita bisa bayar sampai 500-an ribu tanpa rasa beban, sementara 50.000 di gereja sudah rasa berat. Kalau saudara bawa 500.000 di mall di Jakarta, jalan-jalan, itu besar atau kecil? 500.000 di hotel, di mana mall yang saudara sering pergi, yang orang sama-sama belum pernah pergi. 500.000 itu besar atau kecil? Kecil. Tapi kalau saudara bawa 50.000 di gereja, besar atau kecil? Rasa besar. Ada haleluya. Nah, ayat ini bilang, di mana yang ada tulis cacat? Ayat berapa? Meja Tuhan jadi dihinakan oleh cara orang memberi persembahan. Kalau memang tidak ada apa-apa, saudara jangan paksa, amin. Tapi jangan di luar bergaya selebriti, tapi di rumah Tuhan kasihan pelitnya juga seperti selebriti. Setuju dengan saya, bilang amin. Walaupun ini firman nanti bertumbuh tahun depan dan besok tanam. Haleluya. Benihnya tidak pernah gagal bertumbuh. Di mana ayatnya bilang binatang buta ya? Oke. Ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Sampai situ. Kalau sudah bawa uang persembahan dengan yang lusuh-lusuh, robek-robek, sama dengan binatang buta, bukan? Robek-robek, lusuh-lusuh, atau ada yang robek sudah cari dulu tensoplas, cari dulu apa itu? Solatif, bersambung. Tapi kalau sudah bawa ke bank, diterima enggak? Bawa ke ATM, diterima enggak? Robek-robek sedikit, diterima enggak? Tapi Tuhan menerima. Betul? Tidak. Cuma karena kebiasaan orang. Tuhan tahu hati kita. Katakan haleluya. Jadi kalau yang ke Tuhan, Tuhan telah memberi yang terbaik, sementara di luar sana tidak memberi apa-apa, malah mengambil dari kita. Kenapa? Ke sana kita beri terbaik. Dan kepada Tuhan kita beri rasa. Rasa-rasa. Katakan amin. Kecicilan. Kita pernah ketemu dengan cicilan? Tahu cicilan? Cicilan. Boleh tidak saudara bilang 20.000, 19.000 aja? Cicilan terima? Tidak. Dia mau tetap benar. Tuhan juga mau. Tidak ada yang cacat. Haleluya. Kalau saudara mengembalikan hutang, apakah boleh uang robek? Tidak bisa. Sikap ini di mata Tuhan itu jahat. Katakan amin. Jangan saudara senang muka. Oh ini. Saya percaya Roh Kudus akan membuat saudara paham, mengerti. Karena indera roh kita makin dipertajam hari ini. Makin tajam. Jangan makan di rumah makan 500.000. Dan mau persembahan di gereja 5.000. Kalau di satu minggu 3 kali, 1,5 juta sudah makan di rumah makan. Bahkan ada yang tiap hari makan di rumah makan, tapi ke gereja hanya 5.000. Coba saya periksa di persembahan di staf keuangan. Mereka bisa lihat yang paling ramai muncul adalah yang untung Timur jarang muncul. Kenapa? Tuhan mau yang terbaik. Haleluya. Ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke. Mari kita berdiri.